Ajaran Yesus menyentuh hati. Bagaimana perasaan beberapa muridnya setelah diajar? Lukas 24 ayat 32 mencatat, "Pantas saja hati kita sangat tersentuh saat dia bicara dengan kita di jalan, saat dia menjelaskan isi kitab suci." Jadi, bagaimana kita bisa menyentuh hati pendengar kita? Pertama, ajukan pertanyaan yang bisa membantu pendengar memeriksa diri mereka. Kedua, bantu mereka untuk memeriksa alasan mereka berbuat baik. Ketiga, tunjukkan bagaimana ajaran Alkitab memperlihatkan bahwa Allah mengasihi kita dan Dia punya sifat bagus lainnya. Mari lihat sebuah contoh. Apakah pembicara ini membantu hadirinnya untuk memeriksa diri? Apa yang harus saudara lakukan untuk bisa hidup abadi? Di Matius 19 ayat 21, Yesus berkata ke seorang pemuda kaya, "Jual hartamu lalu berikan hasilnya kepada orang miskin, dan kamu akan punya harta di surga, dan mari jadilah pengikutku." Jadi, saudara harus menyingkirkan apapun yang mengganggu ibadah saudara. Apakah nasihatnya benar? Ya. Apakah saudara tersentuh? Mungkin tidak. Pembicara tadi memberitahu apa yang harus kita lakukan, tapi dia tidak membantu kita untuk memeriksa diri. Mari kita lihat dia lagi. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa hidup abadi? Itulah yang juga ditanyakan seorang pemuda kaya. Di Matius 19 ayat 21, Yesus menjawab, "Jual hartamu lalu berikan hasilnya kepada orang miskin, dan kamu akan punya harta di surga. Dan mari jadilah pengikutku." Meskipun pemuda kaya ini sudah menaati hukum Musa dari dulu, Yesus tahu masih ada yang perlu dia lakukan. Kita masing-masing perlu memikirkan, apa lagi yang bisa saya lakukan? Meski Yehua tidak meminta saya untuk menjual semua harta saya, apakah ada hal-hal yang mengganggu ibadah saya? Apakah saya jadi susah berhimpun karena pekerjaan saya? Apakah saya memikirkan hal-hal materi waktu saya lagi berhimpun atau lagi berdinas? Hal materi memang berharga, tapi apa itu lebih berharga dari hidup abadi? Bagus sekali. Pertanyaannya membantu kita untuk memeriksa diri. Selain itu, daripada memakai kata saudara, dia memakai kata kita. Khotbahnya tidak seperti menggurui, tapi seperti mengajak bersama-sama untuk ikuti nasihat Alkitab. Untuk menyentuh hati, kita juga mau bantu pendengar kita punya alasan yang benar. Kita mau menggugah mereka untuk bertindak karena mengasihi Yehua, sesama, dan ajaran Alkitab. Di adegan berikut, apakah penyiar ini mengikuti saran tadi? Pertanyaannya, apa yang perlu kita hindari? Kebiasaan buruk seperti merokok, mabuk-mabukan, dan pakai narkoba. Betul. Tapi saya lihat kamu masih merokok. Terus sekarang kamu harus bagaimana? Ya saya harus berhenti, tapi kan susah. Kamu sudah belajar lebih dari setahun. Mau sampai kapan kamu begini? Memangnya kamu pikir Armageddon masih lama? Penyiar tadi tidak membantu pelajarnya untuk punya alasan yang benar. Dia malah memaksa dan membuat pelajarnya malu. Mari kita lihat cara yang lebih baik. Pertanyaannya, apa yang perlu kita hindari? Kebiasaan buruk seperti merokok, mabuk-mabukan, dan pakai narkoba. Betul. Memang membuang kebiasaan buruk itu tidak selalu gampang ya. Tapi kenapa kita mau berubah? Saya harus berhenti merokok supaya bisa selamat di Armageddon. Sebenarnya, ada alasan yang lebih bagus. Nah, kenapa kamu tiap hari mau capek-capek kerja? Demi keluarga saya, karena saya menyayangi mereka. Iya. Nah, kalau kamu menyayangi dan mau menyenangkan Yehua, kamu bisa membuang kebiasaan burukmu. Dan bantuan apa yang Yehua berikan supaya kamu bisa berhenti merokok? Kuasa kudus? Betul. Tiap kali kamu tergoda untuk merokok, jangan ragu untuk berdoa, minta bantuan Yehua. Sekarang kita bahas 5 prinsip Alkitab yang bisa membantumu. Penyiar tadi tidak hanya membantu pelajarnya untuk punya alasan yang benar,
tapi juga tahu caranya menyenangkan Yehua. Kalau kita bisa menyentuh hati pendengar kita, mereka pasti akan punya alasan yang benar, yaitu mengasihi Yehua. Dengan begitu, mereka bisa mendekat dan menjadi sahabat Yehua. Mereka akan melayani Dia bukan hanya untuk sebentar, tapi untuk selama-lamanya.